ถอดเสื้อออก มึงด้วย ทุกคนยืนขึ้น ยืนขึ้นและมองกล้องนะ 1 2 งานต้อนรับน้องใหม่ของพี่กัน Film berawal di sebuah aula sekolah di mana di situ terlihat sedang diadakannya ospek untuk murid baru. Target Nano di episode kali ini adalah seorang pria bernama Kay. Di sini terlihat Kay sedang memberikan pengarahan kepada seluruh siswa baru di sekolah itu. Setelah memberikan sambutan kepada murid baru, dengan semangat Kay menanyakan apakah mereka lapar. Lalu Kay menyuruh mereka untuk membentuk kelompok 4 orang. Betapa kagetnya semua murid itu, ternyata mereka disuruh untuk memakan kotoran dengan ulat yang menjijikan. Sampai-sampai salah seorang murid muntah karena memakan itu. Kay pun tertawa sambil mengatakan murid itu bodoh. Kay kembali memberikan pertanyaan kepada murid tentang sebuah moto. Lalu semua murid menjawabnya dengan moto sekolah. Namun Kay menyegah itu dengan menyebutkan motonya dengan wajah yang menjengkelkan. Jika bertemu biksu boleh berpaling, namun jika bertemu senior kalian harus memberi hormat. Kay menyuruh murid untuk menarikan sebuah tarian yang sangat nyeleneh. Kalian lihat sendiri aja tariannya. Anjay, Thailand memang jago kalau soal tarian-tarian aneh. Namun seorang siswi menolak untuk menarikan tarian tersebut. Kay tampak kesal, dia malah mengganti aktivitas ospek itu dengan kegiatan lainnya. Kali ini, Kay menyuruh semua murid untuk merangkak di mana kepala mereka tepat berada di belakang bokong temannya. Kay menganggap kegiatan itu untuk memicu persatuan dan solidaritas. Lalu tiba-tiba, Nano tertawa dengan nadanya yang khas dan menyeramkan. Nano berdiri dan mengatakan ide Kay tentang persatuan itu sangat mesum dan lebih seperti pelecehan seksual. Dengan wajah yang menjengkelkan, Kay lalu bertanya kepada murid lainnya apakah ada yang setuju dengan Nano. Semua murid pun diam ketakutan dan tak ada yang berani menjawab. Lalu tiba-tiba muncullah sosok Yuri dan dia mengatakan setuju dengan Nano. Nano pun tersenyum dan menatap Yuri yang berada di belakangnya. Dan terjadilah goyang TikTok yang sangat viral itu. Mari sama-sama kita saksikan dulu goyangnya. Di sini diceritakan Yuri berterima kasih kepada Nano karena sudah menghidupkannya kembali. Dan sekarang ini Yuri sedang belajar dari Nano. Tampaknya Yuri akan menjadi gadis seperti Nano. Dengan kesal, Kay pun menghukum mereka. Kay menyuruh Nano dan Yuri untuk membuka kemejanya. Tanpa ragu sambil tersenyum, Nano dan Yuri langsung membuka kemejanya itu. Anjay, pas Yuri buka kemeja, haha, kalian tonton aja sendiri ya. Cukup sampai di situ, Kay menyuruh semua murid untuk membuka kemejanya juga. Saat kegiatan ospek selesai, sore itu Kay didatangi oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu menunjukkan rekaman video saat Kay menghukum murid baru sambil tersenyum licik. Dan anehnya, kepala sekolah itu tidak memarahi Kay. Ia hanya mengkhawatirkan jika video itu tersebar maka sekolah yang akan bertanggung jawab. Di sisi lain, Nano bertemu dengan Yuri. Ternyata Yuri lah yang menyebarkan video itu tanpa sepengetahuan Nano. Kay pun menyita semua ponsel murid baru untuk mencari pelaku yang mengadu kepada kepala sekolah. Namun saat semua orang mengeluarkan HP-nya, mereka tiba-tiba mendapat kiriman video Kay yang dirundung oleh seniornya saat dia ospek dulu. Semua orang pun tertawa melihat video itu, termasuk teman Kay sendiri. Kay yang sangat kesal menatap ke arah Nano yang tersenyum licik. Kay sadar Nano lah yang mengirim video itu. Tanpa takut, Nano mengakuinya dan menceramahi Kay. Kay dulu pernah menjadi junior yang berteriak kepada para senior bahwa mereka tidak berhak menindas. Kini setelah menjadi senior, Kay sendiri yang menjadi penindas. Kay yang semakin kesal malah menghukum semua murid lainnya kecuali Nano dengan alasan persatuan. พวกเราทุกคนก็ต้องรับผิดอย่าช้าเกร่งเร็วๆไว้ทุกสิ่งมาสมจบ Setelah itu, Kay lagi-lagi ceramah gak penting di depan semua murid. Sumpah karakter Kay ini menjengkelkan banget cu. Dan saat Kay berbicara, Nano lagi-lagi mencemooh Kay bisa berbicara lebih cepat. Aku hampir tertidur.
ungkap Nano. Tanpa basa-basi, Kay langsung menghukum Nano. Meskipun dihukum seperti itu, Nano tetap tertawa menyeramkan. Hal itu membuat Kay tak bisa menahan emosinya sehingga ia memukul kepala Nano dengan tongkat besi itu dan membuat kedua bola mata Nano terlepas. Semua orang panik dan Nano pun mati. Lalu kepala sekolah datang, ia mengeluarkan Kay dari sekolah itu. Namun dia tetap menutupi kasus itu karena Kay adalah anak temannya. 3 bulan kemudian, di sini terlihat Kay tengah menjalani ospek di sekolah barunya. Betapa kagetnya Kay saat dia bersalaman dengan para senior. Salah satu seniornya adalah Nano. Kay sangat kaget dan tak percaya karena wanita yang telah mati tepat berada di depannya. Nano mengucapkan salam pertemuan karena mulai saat ini kehidupan sekolah Kay akan sangat menyenangkan. Lalu tiba-tiba Nano menuduh Kay memegang bokongnya. Para senior lain langsung menghajar Kay, tapi Kay tidak mengaku karena dia memang tidak melakukannya. Kay digengbeng para senior sampai-sampai dia terpaksa mengakui itu dan dia pun mengompol. Nano dengan senyumannya kembali mengkonfrontasi Kay untuk menunjukkan rasa hormatnya. Lanjut, semua murid baru disuruh untuk berpakaian sebagai lawan jenis. Murid lain tanpa have fun aja menjalani aktivitas itu. Namun tiba saat giliran Kay, ia malah kabur saat mengganti baju. Saat berlari kabur, Kay tiba-tiba terjatuh karena melihat sosok Yuri. Karena itu dia berhasil ditangkap oleh para senior. Kay akhirnya berdandan ala wanita malam dengan riasan di wajahnya. Sama seperti dulu saat Kay main ospek Nano, karena kesalahan Kay yang kabur, Nano tidak menghukum Kay, melainkan menghukum semua murid-murid lainnya dengan alasan persatuan. Hal itu membuat Kay diam tak berkutik. Malam pun tiba. Hukuman telah selesai, semua murid sangat lelah namun Kay baik-baik saja. Di sini terlihat semua murid memandang sinis ke arah Kay. Sebelum tidur, junior memberikan penghormatan kepada para senior. Lagi-lagi, Nano menyindir Kay yang dulu sangat gila hormat. Semua murid baru sujud di depan kaki senior. Namun saat tiba giliran Kay, Nano malah punya rencana khusus untuk Kay. Nano menyuruh Kay sujud ke anjing yang bernama Lucky, karena Lucky merupakan senior juga di sekolah itu. Nih, ไม่เคารพรุ่นพี่เหรอมึงอ่ะ เฮ้ย สวย แล้วก็ก้มหัวลงไป พี่ลักกี้พอใจแล้วค่ะ Semua murid pun akhirnya tidur, namun di tengah malam terlihat Kay tertidur sangat lelap. Tapi semua orang malah mengusir Kay dari tempat tidurnya karena Kay membuat mereka dalam masalah. Kay pun melampiaskan kemarahannya kepada si anjing Lucky. Nano lalu datang dan kembali mengkonfrontasi Kay. Saat Kay menanyakan apa yang diinginkan Nano, Nano melepaskan anjing itu dan berteriak kalau Kay menyakiti Lucky. คนคะ น้องเคทำร้ายพี่ลักกี้ แย่จัง Terlihat semua murid yang tidur tadi malah mencari Lucky sampai pagi namun tetap tak menemukan anjing itu. Mereka memohon untuk tidak menghukum mereka lagi. Nano dengan sifat psikopatnya malah menyarankan seseorang untuk menggantikan posisi Lucky si anjing. Semua mata pun tertuju kepada Kay dan Kay pun dipasangkan rantai dan dipaksa menjadi seperti anjing. เอามันขึ้น เอามันขึ้นมา ของมึงหน่อย Malam pun tiba. Kay ternyata disekap di dalam kandang anjing yang membuatnya sangat sesak. Nano datang dan menceramahi Kay. Jika tidak suka, kau bisa melampiaskannya kepada junior tahun depan. Itu pun kalau Kay masih hidup, ungkap si Nano. Kay pun meminta maaf, namun Nano pura-pura tak dengar dan pergi meninggalkan Kay. Lalu tiba-tiba Yuri datang dan melepaskan Kay. Kay langsung berterima kasih dan kabur.
Yuri mengatakan kepada Nano kalau cara Nano sangat lama dan Yuri sudah tidak sabar. Yuri pun langsung berteriak kalau Kei kabur. เฮ้ย เดี๋ยวมึงสองคนไปข้างนู้น Saat hampir ditangkap oleh senior, Kei berhasil sembunyi di dalam semak-semak. Pagi pun tiba, Kei berhasil kabur dari kejaran para senior. Ia melihat mobil pick up yang tengah berhenti di tepi jalan raya. Lalu Kei naik ke atas mobil itu dan sembunyi di atasnya. Kei terlihat sangat senang sampai-sampai ia menangis karena berhasil kabur. Dan Kei pun tertidur. Saat Kei terbangun, malangnya Kei malah dibawa kembali ke lingkungan sekolah oleh mobil itu. Kei berusaha kabur dengan mengendap-endap dari penglihatan para senior. Namun sayangnya Kei yang berlari terlihat oleh junior lainnya. Mereka pun berteriak dan mengejar Kei. Kei yang terdesak dari kejaran semua orang masuk ke dalam kolam. Saat itu Nano dan Yuri datang dengan membawa mayat laki si anjing. Semua orang langsung menuduh Kei. Kei berteriak kalau dia tidak membunuhnya. Dia juga tidak memegang bokong Nano. Kei mengatakan kalau semua ini adalah rencana Nano, tapi tak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kei. Di sisi lain, Nano berkata kepada Yuri, "Inikah rencanamu?" "Benar, menyenangkan bukan?" ungkap Yuri. Namun Nano memandang Yuri sangat rendah karena sampai membunuh laki si anjing. Tanpa menjawab Nano, Yuri malah berteriak, karena Kei membunuh laki, maka dia harus menebusnya. Siapa yang paling banyak memukul kepala Kei akan menjadi ketua angkatan dan dibebaskan dari ospek. Mendengar itu, semua murid pun berlomba-lomba untuk memukul kepala Kei. Setelah itu Yuri menjelaskan kepada Nano, laki akan bangga mati demi tujuan yang baik. Yuri berpikiran kalau dia melepaskan Kei, maka Kei akan merundung murid-murid lainnya. Nano sambil tersenyum berkata, Yuri cepat sekali menilai orang. Di sini terlihat Yuri tak percaya Nano sebaik itu. Dan dia juga menegaskan jika terus seperti ini Yuri akan mengambil alih peran Nano. Sambil tersenyum, Nano menjawab Yuri, "Tunggu apa lagi?" Dan film pun berakhir. Kalau kalian suka dengan review film ini, bantulah subscribe-nya. Haha. Selanjutnya, kita akan melihat dua psikopat memberikan karma kepada orang-orang jahat di sekolah. Stay tuned and goodbye.